Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenan Nadlai Miraj dengan NIM E111124106. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah minoritas dan integrasi nasional, di mana saya akan menjelaskan hubungan kelompok mayoritas dan minoritas, khususnya kelompok otonom Catalonia yang ada di Spanyol. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang profil mayoritas dan minoritas yang ada di Spanyol. Budaya mayoritas di Spanyol dibentuk oleh warisan Latin Mediterania yang kuat, yang mencerminkan perpaduan pengaruh Romawi, Katolik, dan Arab selama berabad-abad. Bahasa yang paling dominan digunakan adalah Castellano atau bahasa Spanyol standar, yang berfungsi sebagai bahasa pemersatu di seluruh negara. Dalam kehidupan masyarakat, agama Katolik Roma memiliki pengaruh terbesar, walaupun tingkat religiositas individu semakin bervariasi di era modern. Tradisi keagamaan tetap melekat dan dalam kehidupan sosial, terutama melalui festival keagamaan besar seperti Semana Santa dan berbagai perayaan Santo Pelindung Kota. Kehidupan sosial di Spanyol sangat berorientasi pada keluarga. Hubungan antar anggota keluarga biasanya dekat, tidak hanya antara orang tua dan anak, tetapi juga dengan keluarga besar. Kegiatan makan bersama, liburan keluarga, dan acara berkumpul menjadi bagian penting dan dalam rutinitas. Sikap sosial masyarakat cenderung hangat, ekspresif, dan terbuka. Komunikasi dilakukan secara langsung dan jujur, namun tetap menjaga kesopanan, kontak mata, sentuhan ringan ketika berbicara, dan ekspresi tubuh merupakan bagian alami dalam interaksi. Masyarakat Spanyol juga dikenal memiliki gaya hidup yang santai. Konsep waktu dianggap fleksibel dan tidak terlalu kaku. Istirahat siang atau siesta masih ditemukan di beberapa kota kecil, terutama yang memiliki cuaca panas. Meskipun di kota besar, tradisi ini tuh sudah berkurang karena tuntutan kehidupan modern. Namun, gaya hidup sosial tetap kuat. Masyarakat senang menghabiskan waktu di kafe, plaza, atau restoran, terutama pada malam hari. Kuliner menjadi bagian penting dalam budaya. Pola makan yang mendorong interaksi sosial tercermin dalam tradisi tapas, yaitu berbagi makanan dalam piring kecil sambil berbincang hangat. Secara keseluruhan, budaya mayoritas Spanyol memperlihatkan kehidupan yang hangat, ekspresif, berbasis kekeluargaan, menghargai tradisi, tetapi tetap terbuka pada perubahan modern. Nah, selanjutnya saya akan bahas bagian minoritasnya, yaitu orang Katalan. Orang Katalan merupakan kelompok etnokultural yang berasal dari wilayah Catalonia di timur laut Spanyol. Dengan pusat budaya di kota Barcelona, identitas budaya mereka sangat kuat dan berbeda dari budaya Spanyol mayoritas. Bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Katalan, yang memiliki sistem linguistik berbeda dari bahasa Castellano. Meskipun sebagian besar orang Katalan memahami dan dapat berbicara bahasa Spanyol, bahasa Katalan tetap menjadi simbol utama identitas dan digunakan dalam pendidikan, pemerintahan lokal, media, dan kehidupan sehari-hari. Secara tradisi, agama mayoritas orang Katalan adalah Katolik. Namun, kehidupan sosial di Catalonia cenderung lebih sekuler dibanding wilayah Spanyol lainnya. Orang Katalan memiliki karakter sosial yang sering digambarkan lebih rasional, terorganisir, terencana, dan lebih berhati-hati dalam mengekspresikan emosi dibandingkan stereotip masyarakat Spanyol pada umumnya. Mereka lebih menghargai privasi, ketetapan waktu, dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis. Budaya kerja di Catalonia sering dinilai modern, inovatif, dan lebih dekat dengan gaya Eropa Utara, terutama karena ekonomi Catalonia berbasis industri, teknologi, dan perdagangan. Dalam gaya hidup, orang Katalan tetap terbuka dan ramah, tetapi interaksi sosial biasanya tidak seintens dan sehangat budaya Spanyol Kastilian yang sangat ekspresif. Kuliner dan tradisi Katalan menunjukkan identitas regional yang kuat. Makanan seperti paam tomaquet, calcots, dan suquets memiliki tempat penting dalam budaya setempat. Festival tradisional seperti Kastel atau Menara Manusia dan La Diada memperlihatkan kebanggaan identitas dan semangat kolektivitas khas Katalan.
Secara historis dan politik, banyak orang Katalan melihat diri mereka sebagai bangsa tersendiri, sehingga rasa kebanggaan regional dan gerakan nasionalisme Katalan masih terasa kuat hingga sekarang. Kesimpulannya, orang Spanyol tuh lebih identik dengan ekspresivitas dan identitas nasional Spanyol. Sedangkan orang Katalan tuh lebih dikenal terorganisir, lebih tertutup, dan sangat kuat menjaga identitas budaya Catalonia yang berbeda dari Spanyol. Hubungan antara orang Spanyol Kastilia dan orang Katalan termasuk kategori mayoritas dominan. Ini dikarenakan masyarakat Spanyol tuh berbahasa Kastilia memegang kendali utama atas sistem negara. Dominasi ini tuh terlihat dari penguasaan institusi-institusi kunci seperti pemerintah pusat, parlemen nasional, konstitusi, sistem hukum, angkatan keamanan, hingga penetapan bahasa resmi negara. Identitas nasional yang dilembagakan oleh negara pun dibangun berdasarkan citra Kespanyolan, versi Kastilia, bukan berdasarkan gabungan seluruh identitas daerah, sehingga menempatkan identitas Katalan sebagai identitas sekuler atau lokal. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang alasan pemberontakan orang-orang Katalan dan apa sih teori yang cocok dengan fenomena tersebut. Pemberontakan orang Katalan itu terjadi karena mereka tuh merasa identitas, bahasa, dan budaya Katalan itu tidak diakui secara setara dalam struktur negara Spanyol. Sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat dan penetapan identitas Kastilia sebagai identitas nasional membuat Katalan itu merasa diposisikan sebagai kelompok sekunder. Ketegangan memuncak ketika tuntutan otonomi dan kemerdekaan terutama melalui referendum 2017 tidak hanya ditolak tetapi juga dibalas dengan tindakan represi pemerintah, sehingga memicu perlawanan dan gerakan pemisahan diri. Fenomena ini tuh juga dapat dipahami melalui teori deprivasi relatif. Orang Katalan tuh bukanlah kelompok yang tertindas secara ekonomi. Justru, wilayah Catalonia termasuk yang paling kaya di Spanyol. Tetapi ketika mereka merasa kontribusinya tidak sebanding dengan kontrol politik yang dapat mereka miliki, persepsi ketidakadilan muncul dan menjadi bahan bakar perlawanan. Dengan demikian, pemberontakan Katalan itu bukan sekedar reaksi terhadap kemiskinan atau diskriminasi langsung, melainkan reaksi terhadap ketidakselarasan antara kekuatan ekonomi, identitas budaya, dan keterbatasan kekuasaan politik. Terus, apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Spanyol untuk melakukan integrasi? Apakah upaya tersebut tuh masuk ke state building atau nation building? Dengan mempertimbangkan sejarah dan realitas sekarang, integrasi Catalonia ke Spanyol paling cocok dilihat sebagai state building. Spanyol membangun dan mempertahankan negara bangsa dengan kontrol terpusat, kewarganegaraan bersama, sistem hukum, dan administrasi tunggal. Namun, di sisi nation building, hasilnya jauh lebih terbatas, karena identitas Katalan tetap kuat, dan Spanyol akhirnya mengakomodasi otonomi serta pluralisme identitas untuk menghindari konflik besar. Sekian video saya kali ini tentang pembahasan mayoritas dan minoritas yang ada di Spanyol. Semoga video kali ini tuh juga dapat bermanfaat bagi yang menonton dan mendengarkan tentang penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.